Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya, yang sangat 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 membuat kita penasaran jika tidak mau tahu cerita kelanjutannya, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yuchen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-510 bertepatan dengan bab ke-2465. Sejak terkena penyakit, Wuki sudah lama tidak keluar rumah dan bertemu orang luar. Awalnya dia selalu enggan keluar, berharap untuk tidak keluar rumah selama sisa hidupnya. Tapi ketika dia mendengar bahwa hari ini ada ahli yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit yang tidak terkatakan itu, harapan di hatinya tiba-tiba menyala kembali. Setelah memasuki villa, Su Ansun membawa kedua bersaudara itu datang ke ruang tamu. Hai buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Tuan Sumai, ini putra bungsu saya Wuki. Di sebelahnya adalah putra sulung saya Wuksin. Pasangan ayah dan anak dari keluarga Su memandang Wuki dengan penuh minat. Keluarga Wuki memang Karena Wuki memang orang aneh yang luar biasa. Sejak dia populer di platform video pendek, popularitasnya tidak kalah dengan selebriti. Dia ditatap oleh pasangan ayah dan anak dari keluarga Su. Wuki merasa tidak nyaman. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar. Hai buru-buru berkata kepada Mai Cheng Xin, Suhumai, tolong periksa putra bungsu saya. Lihat apa yang terjadi dengannya. Mai Cheng Xin berjalan ke hadapan Wuki, mengulurkan tangan dan meraba dahi dan bagian belakang kepalanya. Kemudian mengeluarkan koin tembaga, membisikkan beberapa kata dengan suara rendah, kemudian melempar koin ke lantai. Tatapan fokus pada posisi masing-masing koin. Setelah beberapa saat dia berbicara, Presiden Wu, masalah putramu tidak disebabkan oleh dirinya sendiri. Si Cempeng buru-buru bertanya, masalah tidak disebabkan oleh dirinya sendiri, artinya masalahnya disebabkan oleh orang lain. Benar, Mai Cheng Xin mengangguk. Dia berkata dengan serius, aku curiga anaknya dihipnotis atau diberi petunjuk secara tidak sadar. Hai sama sekali tidak terkejut saat mendengar kesimpulan ini, karena dia tahu bahwa alasan putranya menjadi seperti ini adalah karena Yichen. Bahkan 8 raja surgawi pun bukan lawan Yichen, apalagi putra bungsunya yang tidak memiliki kekuatan apapun. Oleh karena itu, dia buru-buru bertanya, Suhumai, karena Anda dapat mengetahui akar masalah putraku, apa Anda punya cara untuk menyembuhkannya? Mai Chengxin berpikir sejenak, berkata, kebetulan aku pernah mempelajari tentang hipnotis, jadi aku bisa mencobanya. Tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menyembuhkannya. Hai buru-buru berkata, tentu saja, asal Anda mau mencoba, aku sudah sangat berterima kasih. Melihat Wuki masih berdiri diam di tempat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berkata cepat, terima kasih pada Suhumai. Wuki buru-buru membungkuk dan memberi hormat, berkata dengan gugup, terima kasih Suhumai. Mai Cheng Xin mengangguk, mengeluarkan seutas benang merah dari saku, mengambil satu koin tembaga dan mengikatnya dengan benang merah. Segera setelah itu dia mengumpulkan energi internal di tubuhnya ke ujung jari, lalu menyodok dahi Wuki dengan kuat. Kekuatan ini relatif kuat, jadi Wuki tiba-tiba merasa sedikit pusing. Setelah itu
Mai Chengxin menempatkan koin tembaga yang diikat benang merah ke hadapan Wuki, mengayunkannya secara perlahan, berkata, "Lihat koin ini. Mulai sekarang kamu jawab apapun yang aku tanya. Tidak boleh bohong, paham?" Wuki mengangguk berulang kali, "Paham." Mai Chengxin bertanya lagi, "Kalau begitu, beritahu aku, hipnotis dan petunjuk macam apa yang diberikan orang itu padamu?" Wuki berkata dengan tergagap-gagap, Dia suruh aku setiap jam harus makan sekali." Sebelum kata-kata terakhir terucapkannya, Mai Chengxin segera berkata, "Sudah, kamu tidak perlu mengucapkan kata terakhir." Usai itu, dia bertanya lagi, "Wuki mulai sekarang tidak peduli apa yang disuruh orang itu. Petunjuk apa yang diberikannya padamu, kamu harus melupakannya. Apa kamu kepaham?" Wuki mengangguk dengan linglung tergagap. Aku paham." Mai Chengxin menjawab, "Ya." Lalu bertanya dengan suara berat, "Kalau begitu, apakah kamu masih ingat petunjuk apa yang diberikan orang itu?" Wuki mengangguk tanpa ekspresi dan berkata, "Ingat, dia menyuruhku setiap jam." Mai Chengxin buru-buru berkata, "Jangan katakan lagi. Kamu lihat baik-baik koin yang ada di tanganku dan lupakan semua perintah orang itu padamu. Mengerti?" Wuki mengangguk lagi, "Mengerti." Mai Chengxin menyeka keringat dan bertanya dengan ragu, "Apakah kamu masih ingat dengan petunjuk yang diberikan orang itu padamu?" Wuki berkata tanpa ragu, "Ingat, dia menyuruhku." Ekspresi Mai Chengxin terlihat buruk dan berteriak, "Kamu, kamu cepat diam." Wuki kaget dan langsung bangun dari kondisi hipnotis dan segera menutup mulutnya. Wudong Hai yang ada di samping terlihat bingung dan bertanya dengan cemas, "Suhu Mai, ada apa ini?" Mai Chengxin menggelengkan kepalanya dan terlihat terkejut. "Kemampuan orang yang menghipnotis putramu di atasku. Aku tidak bisa menghilangkan hipnotis yang dia berikan, bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali." "Apa?" Wudong Hai kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak berani percaya seorang master pengetahuan metafisika Feng Shui berusia 90 tahun lebih tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perangkap Yu Chen. Yang paling tidak berani dia percaya adalah Mai Chengxin bahkan mengakui kalau kemampuan Yu Chen jauh lebih tinggi darinya. Su Chengpeng yang ada di samping merasa kaget dan bertanya, "Paman Mai, apa maksudnya? Di seluruh negeri ini tidak mungkin ada seorang master metafisika yang bisa menandingi Anda." Mai Chengxin merasa malu. Ada Dewa Naga yang turun ke bumi saat dia melihat heksagram tadi dan itu sudah membuatnya iri. Tidak diduga ada seorang master misterius lain yang keterampilannya lebih baik darinya sehingga dia merasa semakin terpukul. Jadi dia berkata dengan kesal, "Ini artinya ada langit di atas langit." Su Chengpeng merasa kaget. Awalnya dia menyimpulkan kalau pasti ada seorang master kuat yang menargetkannya di Jinling. Mai Chengxin sekarang mengatakan kalau orang yang membuat Wuki menjadi seperti ini adalah seorang yang pengetahuan metafisiknya Feng Shui-nya jauh lebih di atasnya. Selain itu, Wuki mengalami kecelakaan di Jinling. Ini artinya master itu ada di Jinling. Bukankah orang ini adalah Bukankah orang ini akan menyulitkan dirinya kalau kedua orang ini sama? Jadi dia segera bertanya kepada Wudong Hai, "Presiden Wu, putramu waktu itu menyinggung siapa di Jining?" Ini meskipun Wudong Hai tahu kalau putranya waktu itu menyinggung Yi Chen, tapi dia tidak berani mengatakannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa menjelaskan dengan ragu, "Tuan Su, sejujurnya putraku yang terlihat baik ini sebenarnya bukan orang yang baik. Brengsek, aku mengirimnya ke sekolah tapi dia bukan belajar hal bagus tapi belajar hal buruk. Dia melakukan sesuatu kepada teman sekolah wanitanya. Bahkan ada beberapa yang menderita kerugian yang tidak kecil.
Jadi aku curiga dia menyinggung orang besar karena perbuatannya ini, atau orang besar tidak suka melihatnya jadi menjadi seperti ini. Su Chengpeng buru-buru bertanya, apakah master itu ada di dalam Universitas Jinling? Hu Donghai berkata dengan canggung, ini aku tidak tahu. Mai Chengxin berjalan mondar-mandir di tempat dan bergumam, Jinling, Jinling. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa ada orang sekuat ini di Jinling yang kecil. Apakah itu karena orang berbakat atau itu tempat yang bagus? Mike cicit Mai Chengxin yang tidak berbicara banyak sejak tadi berkata pada saat ini, kakek buyut, bukankah Anda selalu berharap bisa memiliki terobosan lagi selama masih hidup? Aku rasa ini merupakan peluang yang bagus. Ketika kata-kata Mike membuat Mai Chengxin merasa bersemangat, dia telah mempelajari X diagram The Book of Change, pengetahuan metafisika Feng Shui dalam hidupnya, dan terlihat sudah mencapai puncaknya. Tapi pada kenyataannya dia baru mencapai level awal dalam metafisika Feng Shui. Pengetahuan metafisika yang sebenarnya bukan hanya pada Feng Shui dan heksagram, tapi pengetahuan besar yang menggabungkan kebijaksanaan dan warisan leluhur Tiongkok. Di antara mereka banyak pengetahuan metafisika tingkat lanjut yang telah hilang dan hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dalam hidup ini, Mai Chengxin sudah cukup mahir dalam Feng Shui, tapi terus ditekan beberapa master lainnya. Orang yang menekannya paling parah adalah Lai Qinhua yang lebih tua 10 tahun darinya. Lai Qinhua dapat dianggap sebagai orang yang paling berhasil dalam pengetahuan metafisika Feng Shui di antara orang Tiongkok yang tinggal di Amerika. Masih ada dua master tingkat tinggi lainnya, tapi mereka sudah meninggal sekarang. Mai Chengxin terus berharap dirinya akan menjadi pemimpin dalam pengetahuan Feng Shui setelah Lai Qinhua mati, tapi dirinya bahkan sudah berumur 90 tahun lebih. Lai Qinhua sudah berumur 100 tahun dan masih belum mati. Beberapa tahun yang lalu, Lai Qinhua meninggalkan Amerika dan kembali ke Tiongkok selama 3 tahun. 3 tahun itu membuat Mai Ching Sin merasa memiliki pencapaian paling besar karena tidak ada yang bisa menemukan Lai Qinhua. Jadi untuk sementara waktu itu menjadi yang terkuat dalam bidang pengetahuan metafisika Feng Shui di Amerika. Dia awalnya berpikir kalau Lai Qinhua meninggalkan Amerika karena dirinya sudah merasa hidupnya akan berakhir. Jadi ingin kembali ke tempat asal, menghabiskan waktu terakhirnya di Tiongkok dan tidak tinggal di Amerika lagi. Tapi yang membuatnya tidak menyangka adalah Lai Qinhua kembali ke Amerika beberapa waktu yang lalu. Yang paling tidak diduga dan tidak bisa diterima adalah kondisi Lai Qinhua sangat prima. Meskipun sudah berusia 100 tahun tapi terlihat sangat sehat. Untuk sementara waktu, Lai Qinhua yang menjadi lebih muda hampir 20 tahun menjadi fokus diskusi seluruh lingkaran orang Tiongkok di Amerika. Banyak orang menganggap Lai Qinhua sebagai dewa tua dan berita mengenai dirinya menyebar di seluruh komunitas orang Cina. Selama waktu itu, Mai Chengxin merasa sangat kesal. Meskipun kesal, dia juga merasa penasaran dengan perubahan Lai Qinhua. Jadi dia pergi mengunjungi Lai Qinhua dengan rendah hati. Selama kunjungan, dia menanyakan alasan Lai Qinhua menjadi muda dan Lai Qinhua berkata, di atas langit masih ada langit. Mai Chengxin mengerti apa yang dia katakan dan tahu kalau Lai Qinhua memberitahunya jika dirinya bertemu orang hebat di Tiongkok, jadi mengalami
perubahan yang sangat besar. Meskipun Mai Cheng Xin juga tidak tahu apa yang telah dialami Lai Qinhua, tapi dia menebak bahwa Lai Qinhua bisa tiba-tiba menjadi lebih muda 20 tahun lebih di akhir hidupnya, mungkin karena dia menguasai pengetahuan metafisika yang lebih tinggi. Pengetahuan metafisika selain mempelajari misteri Feng Shui, juga ada formasi Puzuan, mantra 9 karakter yang disebutkan leluhur merupakan inti dari formasi Puzuan. Namun semua ini bukan teknik pengetahuan metafisika terbaik yang sebenarnya, karena dalam bidang pengetahuan metafisika saat ini ada legenda yang belum terbukti sampai sekarang, dan itu adalah energi spiritual. Di dalam catatan literatur kuno sering mengungkit energi spiritual serta metode latihan energi spiritual. Bahkan ada catatan relevan dalam cerita rakyat yang terkenal. Katanya energi spiritual adalah semua kekuatan, dan orang yang menguasai energi spiritual bisa menguasai segalanya. Tapi di zaman modern ini, lingkaran pengetahuan metafisika belum menemukan latihan yang dapat menumbuhkan energi spiritual. Banyak orang di dalam lingkaran pengetahuan metafisika yang mencarinya, tapi tidak menemukan petunjuk yang berguna. Meskipun Mai Cheng Xin sangat mendambakan, tapi dia tahu kalau dirinya tidak punya keberuntungan ini. Tapi kata-kata Meg cicitnya mengingatkan dirinya, Jin Ling, mungkin ini adalah kesempatannya. Ketika memikirkan ini, dia segera berkata kepada Su Chengpeng, Su Chengpeng, putra keduamu, menantu pertama, dan cucu perempuanmu hilang di Jinling, sedangkan putra tuanmu juga dihipnotis seorang master di Jinling. Menurutku, Jinling merupakan tempat yang bahaya. Kalau begitu, aku akan pergi ke Jinling untuk melihat apakah bisa mendapatkan petunjuk. Cengpeng tiba-tiba bersemangat ketika mendengarnya. Yang paling dia pusingkan sekarang adalah dia sama sekali tidak tahu dengan kondisi Jinling. Tentu saja dia sangat senang karena Mai Chengxin bersedia ke sana. Jadi dia berkata penuh semangat, Paman Mai, bagus sekali. Kalau kamu bersedia ke Jinling, Anda katakan saja apa yang perlu aku siapkan. Mai Chengxin melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu menyiapkan apa-apa untukku. Semakin banyak persiapan, semakin besar kemungkinan orang akan menemukan hubungan di antara kita. Secengpeng segera berkata, Paman Mai, kalau begitu aku akan mengatur akomodasi ke Jinling untuk Anda dulu. Tidak perlu, tidak perlu. Mai Chengxin menolaknya dan berkata, kamu tidak perlu menyiapkan. Aku akan naik kereta ke Jinling bersama Mike besok pagi dan akan tinggal di hotel setelah tiba di sana. Su Chengpeng tidak bersikeras lagi ketika melihat sikap tegas Mai Chengxin dan berkata, kalau begitu Paman Mai yang atur saja. 1 jam kemudian, jet pribadi Coldstream Q650 mendarat di bandara Jinling. Hati itu anakku sangat senang karena berpikir dia akhirnya bisa datang ke kota di mana Ye Chen berada. Setelah sekelompok melewati pemeriksaan imigrasi, mereka tiba di pintu keluar dan barisan mobil mewah sudah lama menunggu di sana. Song Wanting tertawa dan melambaikan tangannya ketika melihat itu Nanako yang keluar dengan mendorong kursi roda itu Yuhiko. Nanako. Tentu saja itu Nanako juga merasa senang melihatnya dan segera menjawabnya. Kakak Wanting, kenapa kamu sendiri yang datang menjemput kami? Song Wanting berkata sambil tersenyum. Kamu dan Paman datang dari jauh. Bukankah tidak sopan kalau aku yang sebagai tuan rumah tidak datang menjemput kalian? Dia segera membuku ke arah Ito Yohiko dan berkata dengan sopan, Paman Ito, selamat datang di Jinling. Ito Yohiko melipat kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, terima kasih karena Nona Song telah datang menjemput kami.
Song Wanting segera berkata, "Paman itu tidak perlu sungkan. Kalian harus tinggal lebih lama di Jinding. Aku akan membawa Anda dan Nanaku jalan-jalan nanti." Selain itu, Song Wanting berkata lagi, "Nanaku, paman itu mobilnya sudah siap. Kita segera kembali untuk istirahat di rumahku. Aku sudah menyiapkan kamarnya dan aku khusus mengatakan pesta perjamuan untuk menyambut kalian di malam hari." Itu Yohiko buru-buru berkata, "Nona Song, aku sudah memesan hotel. Aku itu Emi dan Tanaka akan tinggal di hotel. Jadi tidak perlu merepotkan." Song Wanting segera berkata, "Paman itu, Anda datang ke Jinling. Jadi aku yang sebagai tuan rumah tidak bisa membiarkan Anda tinggal di hotel. Kamar di rumah sudah disiapkan dan kamar tamunya cukup. Jadi Anda tinggal di rumah saja." Itu Yuiko berkata sambil tersenyum, "Nona Song, kami tidak ingin merepotkan orang jika tidak terpaksa. Nanaku adalah sahabat baikmu, jadi aku tidak keberatan kalau dia tinggal di rumahmu. Tapi kami tidak kami tapi kami dan yang lainnya tidak akan merepotkanmu. Jika tidak, aku merasa tidak nyaman karena belasan orang tinggal di rumahmu. Meskipun orang Jepang terlihat sangat sopan, tapi sebenarnya agak dingin. Sifat dingin ini bukan berarti tidak berperasaan. Mereka hanya tidak suka merepotkan orang lain. Mereka akan mengurus masalah yang bisa diselesaikan sendiri dan tidak akan menyusahkan orang lain jika bukan karena terpaksa. Ini adalah prinsip orang Jepang. Jadi, itu Yohiko lebih suka ke hotel karena merasa lebih bebas dan tidak perlu membatasi diri sendiri, juga tidak perlu merepotkan orang lain. Sawanting masih ingin membujuknya, tapi itu Nanako yang ada di samping segera berkata, "Kak Wanting, kamu jangan membujuk ayahku lagi. Dia sangat keras kepala. Kamu tidak bisa membujuknya." Oleh karena itu, Song Wanting tidak bersikeras lagi. Saat ini, itu Emi yang ada di samping maju ke depan dan memegang kursi roda menggantikan itu Yohiko, lalu berkata kepadanya, "Nanaku, serahkan ayahmu padaku. Kamu mengobrol saja dengan Nona Song." Itu Nanaku segera mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Bibi." Setelah itu, dia segera merangkul tangan Song Wanting dan berjalan menjauh sekitar 20 sampai 30 meter, lalu berkata dengan senang, "Apakah Kak Wanting akhir-akhir ini bertemu dengan Yichen Kun?" Yichen, Song Wanting merasa agak sedih saat mendengar pertanyaan itu Nanaku dan melihat sepasang matanya yang penuh penantian. Sepertinya perasaan gadis ini kepada Yichen sangat mendalam, tapi kebanyakan waktunya tinggal di Jepang. Benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan kelak. Setelah itu dia memikirkan dirinya dan diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Kenapa merasa sedih untuknya? Bukankah aku juga sama? Meskipun aku dan Yichen tinggal di kota yang sama, tapi dia sudah punya istri, sehingga tidak mudah bagiku untuk bertemu dengannya. Dia menghela napas saat memikirkan ini dan berkata kepada itu Nanako, "Aku tidak bertemu Yichen belakangan ini. Terakhir kali bertemu dengannya ketika aku makan di rumah Kin Oksu." Itu Nanako merasa sedih dan mengangguk, lalu menghela napas. "Baiklah, tidak tahu apakah kedatanganku kali ini bisa bertemu dengan Yichen Kun atau tidak." Song Wanting bertanya dengan kaget, "Apakah kamu tidak memberitahunya kalau kamu datang ke sini?" Itu Nanako menggelengkan kepalanya, "Masih belum." Song Wanting buru-buru berkata, "Kenapa tidak memberitahunya dulu? Bagaimana kalau aku menelponnya sekarang dan mengundangnya makan malam di rumah nanti?" Itu Nanako menjawabnya dengan malu-malu, "Aku sebenarnya ingin memberinya kejutan." Setelah itu dia melihat Song Wanting penuh harapan dan bertanya, "Kak Wanting, bisakah kamu membantuku?" Song Wanting tersenyum dan bertanya, "Kamu ingin memintaku menelpon Yichen untuk mengundangnya makan di rumah, tapi tidak boleh memberitahunya kalau kamu ada di Jinling." "Benar." Tunanku berkata dengan senang, "Apakah Kak Wanting bisa membantuku?" Sebenarnya Song Wanting juga sama seperti itu anakku dan sudah lama menyukai Yichen. Jadi mereka berdua sebenarnya rival cinta.
Hanya saja itu nanaku lebih muda beberapa tahun dari Sang Wanting. Selain itu juga cantik dan imun. Matanya bersinar penuh harapan sekarang sehingga merasa kasihan melihatnya. Sang Wanting tidak tega menolak gadis yang penuh pengharapan ini, maka berkata padanya tanpa daya, "Baiklah, karena kamu begitu ingin memberikan kejutan padanya, maka aku akan menipunya datang ke rumah." "Bagus sekali," itu nanaku melompat girang karena senang dan berkata, "Terima kasih Kak Wanting." Sang Wanting menggelengkan kepala tanpa daya. Dia terus mengakui kalau dirinya yang seorang wanita bahkan tidak menyukai gadis ini. Jadi dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon Yichen. Saat Yichen sedang sibuk di kebun sayur rumah kaca di rumah, beberapa tong kompos buatan Xiao Churan di awal tahun sudah hampir terurai. Pupuk organik yang terbuat dari paduan dedaunan dan sampah dapur ini bebas polusi dan sangat cocok untuk menanam bunga dan sayuran di rumah. Pada awalnya Yichen dan Securan yang mengurus rumah kaca di rumah, tapi Securan mengambil alih proyek renovasi grup di Hau sehingga sangat sibuk setiap harinya. Jadi Yichen berinisiatif mengurus hal ini sendiri. Saat sibuk memumpuk ponselnya yang ada di dalam saku terus bergetar. Yichen mengambilnya dan melihat kalau itu adalah telepon dari Song Wanting dan menjawabnya. "Wanting, ada apa?" "Master Ji." Song Wanting melihat itu nanaku lalu buru-buru berkata, "Aku bertanya kepada Anda, apakah ada waktu untuk makan malam di rumahku malam ini?" Yichen sudah tahu kalau itu nanaku akan tinggal di Hotel Buckingham Palace dan Cenjekai. Jadi dia bisa menebak kalau itu nanaku pasti akan pergi ke rumah Song Wanting. Song Wanting menelepon pada saat ini dan ini pasti karena itu nanaku sedang bersamanya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.